Shalom. Amin. Amin. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan hari ini, pagi hari ini? Amin. Saya percaya saudara-saudara datang ke tempat ini karena saudara mengasihi Allah. Amin. Karena saudara ingin mendengarkan firman Tuhan, saudara rindu untuk diam di dalam hadirat-Nya. Amin. Saya percaya Allah sangat memberkati saudara sangat menjadi berkat bagi kehidupan kita sebagai jemaat, amin, dan keluarga Allah. Terima kasih Bapak Yohanes, terima kasih untuk adik-adik kita. Kita diberkati dengan pelayanan pujian dan penyembahan, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Amin. Saat ini saya akan membagikan pengajaran firman Tuhan yang saya beri judul memahami Roh Kudus, amin. Sedangkan subtema yang saya ambil di pengajaran firman Tuhan yaitu 7 gelar Roh Kudus. Saya percaya pengajaran firman Tuhan ini akan memberkati kita semua, amin. Saya percaya sebagian dari saudara sudah mengerti siapa itu Roh Kudus. Kita tahu bahwa Roh Kudus adalah person dan Allah Tritunggal. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Bapa di dalam surga, di dalam nama-Mu kami berdoa, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas semua yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, kuliah, sekolah kami, dan kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa, urapi hati kami, urapi pendengaran kami, urapi juga pikiran kami. Biarlah Engkau sendiri yang mencurahkan fokus kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa di dalam surga, di dalam nama-Mu kami berdoa, biarlah Engkau cover setiap benih-benih firman-Mu yang akan Engkau taburkan di dalam kehidupan hati jemaat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa di dalam nama-Mu, biarlah Tuhan Engkau senantiasa curahkan hati sebagai seorang murid yang senantiasa belajar, merendahkan hati kami, dan mau melakukan setiap apa yang Engkau katakan melalui firman-Mu, khususnya pagi hari ini. Bapa di dalam surga, di dalam nama-Mu kami berdoa, cover kami dengan kuasa darah Yesus Kristus, dan biarlah Engkau saja yang berbicara melalui mulut hamba-Mu ini Tuhan. Bapa dalam surga, biarlah Engkau saja dipermuliakan di tengah-tengah jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, dan amin. Amin. Saudara-saudara, berbicara mengenai gelar gitu ya. Tahu kan, gelar itu adalah satu sebutan, suatu kehormatan. Amin. Dan bisa juga gelar itu melambangkan suatu keahlian. Kita bisa mengatakan dia bergelar Prince, Pangeran Charles, karena dia mempunyai keturunan. Dia juga katakan bergelar dokter, dia ahli di dalam medikal. Dan gelar itu sendiri bisa juga menikah keahlian atau diberikan karena memang layak untuk diberikan. Dan kita tahu Allah kita adalah Allah Tritunggal dan ada banyak gelar itu, apakah itu gelar dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita bisa melihat beberapa gelar dari Allah Bapa, ada banyak dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sang pencipta langit dan bumi, katakan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, itu adalah salah satu dari gelar Allah Bapa. Dan bagaimana dengan gelar Yesus sebagai anak? Ada banyak tentunya ya. Yesus Kristus bergelar Kristus karena Sang Juru Selamat. Yesus juga digelar, mempunyai gelar Sang Raja Damai, Immanuel, Allah beserta kita.
Yesus juga bergelar firman, firman yang menjadi manusia. Yesus mempunyai gelar anak Allah dan sebagainya. Dan itu kita berbicara mengenai gelar. Dan bagaimana sekarang dengan Roh Kudus? Kita akan belajar bersama-sama, setidaknya kita akan belajar 7 gelar yang Allah berikan di dalam gelar Roh Kudus ini. Dan kita percaya sebagian dari saudara pasti mengetahui itu, dan mari kita belajar bersama-sama di pagi hari ini. Amin. Yang pertama yaitu Allah Roh Kudus mempunyai gelar Roh Kebenaran. Roh Kebenaran. Kita bisa melihat di sini di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan Ia diam di dalam kamu." Amin, saudara. Sesuatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus sendiri mengirimkan Roh Kebenaran, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, pada saat saudara dan saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah menanamkan Roh Kebenaran, itu Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat, membedakan mana ini yang benar dan mana ini yang tidak, mana ini kehendak Allah dan mana yang bukan dari kehendak Allah. Itulah Roh Kebenaran. Saudara-saudara kekasih, di sini ada bahkan Yesus sendiri berbicara mengenai 3 hal mengenai Roh Kebenaran ini. Yang pertama yaitu sudah saya sebutkan dalam Yohanes 14 ayat 16 dan yang ke-17. Dan yang kedua di sini kita ambil di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-26. "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh Kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku." Amin. Roh Kebenaran ini senantiasa bersaksi mengenai Yesus, mengenai kebenaran Yesus. Yesus adalah firman, Yesus adalah anak Allah. Orang-orang kita yang sudah diberikan kuasa Roh Kudus, kita diberikan kemampuan untuk bersaksi mengenai anak, bersaksi mengenai Yesus, yaitu Roh Kebenaran. Yang ketiga di sini saya ambil di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. "Tetapi Ia datang, yaitu Roh Kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Amin. Sungguh luar biasa, amin. Roh Kudus, Roh Kebenaran yang tinggal di dalam diri kita. Roh yang memimpin kebenaran ke kebenaran, yang akan senantiasa membawa kita hidup di dalam kebenaran. Saudara-saudara kekasih, sesuatu yang sungguh indah bahwa kita mempunyai Roh Kebenaran, yaitu Roh Kudus. Saya bacakan juga di sini di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Amin, saudara. Pada saat kita membaca firman Tuhan, pada saat kita merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, pada saat kita membiarkan Roh Kudus bekerja, pada saat kita belajar firman Tuhan,
saya percaya Roh Kudus akan mengingatkan kita. Roh Kudus akan memberikan kita suatu rema-rema, bahkan Roh Kudus akan membawa kita di dalam satu kehidupan yang akan datang pada saat kita belajar di dalam hidup akan kebenaran. Pertama yaitu Roh Kudus adalah roh kebenaran. Yang kedua, roh kekudusan. Kita lihat di dalam Roma 1 ayat yang keempat di sini. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara-saudara kekasih, kita bisa melihat kehidupan Yesus dari mulai sebelum lahir, pada saat mengandung, pada saat lahir, dan di dalam masa-masa pertumbuhannya, dalam pelayanannya, kematiannya, sampai kebangkitannya, selalu di kuasa Roh Kudus selalu bekerja di dalam kehidupannya. Dan di dalam masa-masa kehidupannya, kita tahu bahwa dia adalah kudus, dia tidak berdosa. Saudara-saudara kekasih, ada banyak doktrin-doktrin yang mungkin kita mengatakan, mendengar seperti ini. Jikalau saja Yesus melakukan satu dosa di dalam hidupnya, bisa kemungkinan Yesus tidak akan bangkit dari antara kematian. Karena kekudusannya, maut tidak akan mampu untuk merangkulnya, maut tidak akan mampu untuk mengalahkannya. Itulah kuasa kekudusan, kuasa dari Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup Yesus Kristus. Paulus menulis bahwa Yesus dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa menurut Roh kekudusan dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Kita tahu di sini, untuk itu saudara-saudara yang kekasih, pada saat kita belajar hidup di dalam kekudusan, pada saat kita belajar untuk hidup menjauhi dosa, takut untuk melakukan hal dosa. Kita tahu bahwa mungkin kita diserang oleh banyak hal dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa dikucilkan, kita merasa disalahgunakan, tetapi kita menjaga kekudusan itu dalam kehidupan kita. Kita percaya saudara, ada saatnya Yesus akan membangkitkan kita. Tentunya kuasa Roh Kudus akan membangkitkan kita. Tentunya bukan kebangkitan Yesus dari orang mati, tetapi suatu kebangkitan dari, katakan, keputusasaan, kebangkitan dari bahkan kematian rohani, kebangkitan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kekasih, kehidupan akan kekudusan sungguh Allah inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita tahu bahwa apakah mungkin kita hidup kudus? Apakah mungkin kita mampu untuk melakukan hidup kudus? Dengan anugerah Allah, saya katakan kita bisa mampu untuk hidup kudus pada saat kita mengandalkan Roh Kudus, Roh kekudusan yang tinggal di dalam kehidupan kita. Itu bukan berarti kita harus hidup sempurna, itu bukan berarti kita harus tidak melakukan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan kita. Kita tetap masih tidak sempurna di dalam melakukan itu, amin, melakukan perjalanan kehidupan kerohanian kita. Tetapi kita pursu, kita benar-benar menginginkan kehidupan kudus. Dan kita percaya Allah sangat menghargai kehidupan orang-orang yang kudus. Kita bisa melihat juga ada banyak-banyak beberapa di dalam firman Tuhan. Kuduslah kamu karena aku kudus. Firman juga mengatakan, kalau kita kudus, kita bisa melihat Allah. Amin. Jadi kekudusan bukanlah sesuatu yang sulit untuk kita dapatkan. Pertama, kita membutuhkan Roh Allah, Roh Kudus, Roh kekudusan yang akan senantiasa memproses kita hidup di dalam kekudusan. Kita lihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-11 di sini. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Amin.
Roh Kudus, Roh Kekudusan tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Satu privilege yang luar biasa, amin. Satu gelar Roh Kudus yang sungguh mempunyai suatu peranan yang sangat penting di dalam pertumbuhan kerohanian kita. Yang pertama yaitu roh kebenaran, yang kedua gelar roh kekudusan, dan yang ketiga di sini roh kehidupan. Saya baca di dalam Roma 8 ayat yang kedua, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Amin. Roh Kudus adalah roh kehidupan yang memberikan kita kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa, saudara? Dari hukum dosa. Kemerdekaan dari apa, saudara? Dari hukum maut. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus, itulah bagaimana kuasa roh kehidupan itu memberikan suatu yang harapan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak terpaku oleh hukum Taurat, kita tidak terpaku oleh hukum yang mendatangkan maut, tetapi kita hidup oleh hukum Allah, hukum roh yang memberikan kita kehidupan. Saudara-saudara kasih, kita bisa merefleksikan di dalam kehidupan kita saat ini. Apakah kita membuka roh kehidupan itu ada di dalam kehidupan kita? Contoh yang gampang, roh hukum Taurat. Mungkin kita belajar firman Tuhan. Kalau semuanya suatu saat kita sudah membiasakan katakan belajar firman Tuhan pagi, oh saya setiap pagi belajar firman Tuhan, saya setiap pagi berdoa. Suatu saat karena kesibukan, suatu saat karena hal-hal yang lain, kita tidak lakukan itu. Mungkin hati kita merasa berdosa, oh kok saya tidak melakukan itu, saya merasa berdosa karena saya tidak melakukan itu. Nah, itu terjadi karena apa? Karena hukum Taurat kalau kita tidak melakukan itu kita merasa berdosa, jadi tidak ada kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Tetapi saya mengatakan di sini bukan berarti saudara jangan perlu belajar firman Tuhan, jangan berdoa, tidak. Ada saat-saatnya seperti itu. Tetapi kalau kita hidup di dalam roh yang menghidupkan, kita betul akan disiplin membaca firman Tuhan, kita betul akan belajar banyak hal supaya kita bertumbuh. Tetapi kalau satu lain hal mungkin ada hal tidak kita lakukan, kita tidak perlu merasa berdosa karena kita mempunyai Roh Kudus, roh yang menghidupkan. Kita tidak hidup melalui hukum Taurat, tetapi kita hidup oleh Roh Kudus, roh yang menghidupkan. Kuasa roh yang memberikan anugerah di dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam Roma 8 ayat 4 di sini, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Amin. Jadi kita belajar hidup menurut roh dan bukan menurut daging. Karena apa saja yang kita lakukan secara daging tidak akan menyempurnakan kita. Apa saja yang kita lakukan secara kedagingan tidak akan menyempurnakan kita. Tidak akan menghidupkan diri kita. Tetapi pada saat kita melakukan itu di dalam anugerah Roh Kudus, di dalam anugerah roh yang menghidupkan, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Kita belajar untuk hidup dalam roh yang memberikan kehidupan di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat juga di sini di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin. Saudara, ini juga suatu tantangan bagi kita semua. Mungkin bagi tantangan bagi hamba-hamba Tuhan, semua orang-orang percaya seperti itu. Mungkin ada banyak
atau orang hamba-hamba Tuhan mungkin secara perkataan mereka perfect ya, di dalam memberikan khotbah, di dalam pengajaran seperti itu. Tapi kalau pada saat mereka atau sebagian dari kita katakan melakukan itu dalam kedagingan, katakan saya ingin melakukan itu supaya saya ada suatu motif-motif tertentu, ada suatu hal-hal di balik itu, tidak melakukan secara genuine, tidak melakukan secara kasihkan Allah, tidak melakukan itu dengan sungguh-sungguh mempunyai rasa yang takut akan Allah. Dan itu akan membawa suatu kematian. Siapapun. Tetapi pada saat kita melakukan itu di dalam roh, karena tahu bahwa roh lah yang memimpin kita untuk berbicara, roh lah yang memimpin kita untuk diam, roh lah yang memimpin kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak roh yang ada dalam kehidupan kita, kita percaya kita akan hidup. Amin. Kita tidak hidup di dalam daging, tetapi kita hidup di dalam roh yang memberikan satu kehidupan. Amin, saudara. Yang pertama apa? Roh kebenaran. Yang kedua apa? Roh kekudusan. Yang ketiga adalah roh kehidupan. Dan yang keempat ini adalah salah satu yang favorit juga bagi saya, ini roh adopsi. Amin. Roh Kudus adalah salah satu mempunyai gelar, yaitu roh adopsi. Kita bisa melihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Sungguh suatu luar biasa gelar Roh Kudus di dalam melakukan salah satu dari hal yang sangat penting, yaitu roh adopsi. Amin. Kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Kita diadopsi menjadi keluarga Allah. Dan dengan suatu kepercayaan diri yang dalam, karena kita tahu bahwa roh lah yang berbicara kepada kita, dan kita menyebut anak-anak, kita sebut anak-anak Allah. Karena apa? Karena Roh Kudus, yaitu roh yang mengadopsi di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kita adalah satu di dalam keluarga Allah, satu di dalam roh. Amin. Satu di dalam persekutuan. Dan itulah roh adopsi. Kita juga bisa lihat di sini di dalam Galatia 4 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu anak adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Amin, saudara, bahwa Allah memberikan kepada kita satu roh adopsi, menjadikan kita anak-anak Allah. Saudara-saudara kekasih, bila kita dengan suatu confidence disebut sebagai anak-anak Allah, sekarang bagaimana tanggung jawab kita? Apakah kita melakukan dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan gelar tersebut sebagai anak-anak Allah? Itu adalah suatu tantangan dalam kehidupan kita. Amin. Di sini saya juga berdiri di sini bukan berarti saya sempurna, saya masih jauh dari sempurna. Amin. Saya masih tahu setiap hari saya bergumul dengan setiap kelemahan, kekurangan saya. Saya bergumul di dalam setiap keterbatasan yang saya alami dalam pribadi saya, waktu-waktu dan banyak hal. Tetapi kalau gelar yang Allah berikan kepada dari saudara dan saya, anak-anak Allah, apa yang seharusnya kita lakukan? Amin. Kalau kita bisa
diberikan gelar ada sebagai anak-anak Allah karena Roh Kudus, karena roh adopsi yang Allah ada dalam kehidupan kita. Hendaklah kita juga hidup sebagai anak-anak Allah, anak-anak terang. Amin. Yang mencerminkan satu karakter anak-anak Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kekasih, kita tahu bahwa setiap dari kita mempunyai satu perjalanan kerohanian masing-masing seperti itu. Satu sama lain berbeda, amin. Namun satu hal bahwa kita dibimbing oleh roh yang sama, yaitu Roh Kudus, roh yang sudah mengadopsi kita dari anak-anak dunia menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak terang. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, saya mengencourage, saya mengingatkan, kita hendaklah melakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan Roh Kudus sudah berikan kepada kehidupan kita, mengadopsi kita dan kita menjadi anak-anaknya. Karena kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Bila saya berbicara seperti ini, saya tahu dalam kehidupan dunia tidak mudah, ada banyak keputusasaan, kegagalan, ada banyak hal-hal sakit dan misunderstanding dan banyak hal yang terjadi di depan kita. Kita tahu bahwa kehidupan di dunia sangat rude, mereka mungkin tidak mengerti dan banyak hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi itu tidak mengurangi apa yang terus kita belajar dan bertumbuh sebagai anak-anak Allah. Kita percaya kita akan terus bertumbuh dan bertumbuh. Kita percaya kita tidak satu, kita tidak sendiri di sini, kita bersatu bersama-sama sebagai gereja yang saling menyokong satu sama lain, yang saling mendoakan satu sama lain, yang saling mengcover satu sama lain. Kita bertumbuh bersama-sama di dalam tubuh Kristus. Amin. Kita melihat juga di sini dalam Markus 14 ayat yang ke-36. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Kita tahu bahwa ayat ini adalah ayat yang sangat populer pada saat Yesus diperhadapkan pada salib. Saya percaya ini begitu dekatnya antara Yesus dengan Roh Kudus. Kalau saudara membaca kembali di dalam Yohanes pasal 14, 15, 16, dan 17 di situ, pada saat hari Kamis malam, pada saat semalam sebelum Yesus disalib, Yesus banyak berbicara mengenai Bapa, berbicara mengenai penghibur, berbicara mengenai Roh Kudus, sampai kadang-kadang begitu dalamnya apa yang kita baca mengenai perkataan Yesus, sampai saya sendiri membutuhkan anugerah Allah. Ini Bapa berbicara juga mengenai Roh Kudus sebenarnya. Dan begitu dekatnya Yesus dengan Roh Kudus, sampai katakan ya Aba, ya Bapa, karena memang saya percaya Roh Kudus adalah Bapanya Yesus di bumi. Amin. Yesus dikandung melalui kuasa Roh Kudus. Dan bagaimana kita belajar hal seperti itu juga begitu dekat dengan Roh Kudus. Saudara dilahirkan kembali dengan apa? Dengan kuasa Roh Kudus. Dan begitu dekatnya Yesus dengan Roh Kudus. Dan pada saat malam terakhir sebelum penyaliban, sampai Yesus itu sudah memberikan suatu hal yang terbaik yang terakhir kepada murid-muridnya. Dalam situasi murid-muridnya sangat ketakutan dan tidak menentu. Amin saudara. Yang pertama apa? Roh kebenaran. Yang kedua roh kekudusan. Yang ketiga roh kehidupan. Yang keempat roh adopsi. Dan yang kelima itu roh kasih karunia atau anugerah. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia
yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Saudara-saudara yang kekasih, di sini roh kasih karunia atau anugerah, suatu mengingatkan kita kembali satu ayat ini. Amin. Karena apa saudara? Saudara, kita semua, kita diselamatkan, kita terlepas dari kuasa dosa dan maut, kita terlepas dari kuasa iblis karena roh anugerah, roh kasih karunia yang bekerja di dalam kehidupan kita. Roh anugerah adalah cuma-cuma diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Keselamatan yang Tuhan sudah bayar di kayu salib, mati di kayu salib, darahnya tercurah bagi kita semua. Tetapi pada saat kita menginjak-injak darah anak domba, roh kasih karunia ini hilang dalam kehidupan kita, maka itu sangat-sangat sulit untuk mendapatkan keselamatan kembali. Tuhan mengingatkan kepada kita, amin, mengenai menginjak-injak darah anak domba dan menghina roh kasih karunia atau Roh Kudus. Kalau kita bisa melihat ada banyak orang, mereka begitu congkak, begitu angkuh menghina Roh Kudus. Dan saya tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Satu hal, firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Kita perlu untuk respect kepada roh anugerah. Amin. Saya percaya saudara-saudara datang ke tempat ini karena saudara respect dengan roh anugerah yang Tuhan berikan, amin, kepada saudara dan saya. Saudara menjaganya itu hari lepas hari, roh anugerah itu semakin besar, semakin matang. Hari lepas hari saudara semakin mengasihi Allah, kasih Allah dalam kehidupan saudara dan saya semakin nyata hari lepas hari karena anugerah yang Allah terus kerjakan di dalam kehidupan. Saudara-saudara kekasih, saya tidak tahu dengan saudara, tetapi dengan saya, salah satu yang saya paling takuti dalam kehidupan saya kalau anugerah itu hilang dalam kehidupan saya. Kasih karunia itu hilang dalam kehidupan saya tidak tahu bagaimana saya harus hidup. Dalam kehidupan yang sangat tidak menentu di dunia ini, bayangkan kalau seandainya roh anugerah, roh kasih karunia hilang, lenyap dalam kehidupan kita. Karena keteledoran kita, karena keignoran kita, ataupun karena kekerasan hati kita. Saudara-saudara kekasih, hendaklah kita menjaga itu, roh kasih karunia, roh anugerah. Kadang-kadang kalau seandainya saya tidak bisa melakukan apa-apa dalam kehidupan saya hanya bicara anugerah Tuhan, anugerah, grace, anugerah. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan dalam pelayan, saya tidak tahu apa yang lakukan untuk menjalani kehidupan, saya tidak tahu melakukan apa yang saya lakukan. Saya hanya mengatakan anugerah. Ketakutan hidup, kehidupan yang tidak menentu, ketakutan untuk masa depan dan banyak hal, hanya kata satu saja, anugerah. Dan seperti air mengalir dan membasahi sesuatu yang sangat kering dalam kehidupan saya. Anugerah. Allah yang memampukan kita untuk melakukan itu. Saudara-saudara kekasih, ada banyak orang gitu ya yang salah mengartikan, salah mengaplikasikan mengenai anugerah. Kalau bicara anugerah mengarti, anyway saya melakukan dosa nggak apa-apa lah. Yang penting anugerah Allah bekerja dalam kehidupan kita. Saya melakukan ini, saya melakukan itu, nggak apa-apa, ada anugerah Allah. Coba sekarang mindset kita balik. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk anugerah saya, Tuhan, anugerah yang kau berikan kepada saya. Saya tidak melakukan itu.
Saya tidak melakukan itu. Saya percaya hidup kita akan menjadi simple. Kita percaya hidup kita akan semakin maju dan maju bersama Allah. Amin. Mindset kita harus kita ubah mengenai anugerah itu sendiri. Jangan sampai anugerah itu menjadi satu license untuk melakukan dosa. Kita ganti license untuk tidak melakukan dosa. Anugerah. Pada saat kita melakukan sesuatu, anugerah. Maka roh anugerah, roh kasih karunia, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin saudaranya berjalan setapak demi setapak, tetapi pada saat saudara melakukan itu dengan pertolongan roh kasih karunia, roh anugerah, saya percaya Tuhan akan selalu menuntun kehidupan kita. Amin. Yang pertama apa saudara? Roh kebenaran, kedua roh kekudusan, ketiga roh kehidupan, keempat roh adopsi, kelima roh kasih karunia atau anugerah, dan yang keenam yaitu roh kemuliaan. Saya baca di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-14. Berbaiklah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Amin. Jadi saudara, kita tidak perlu takut kalau orang menista kita tidak perlu takut kalau orang membuat kita sesuatu yang menyulitkan kita. Apa dalam katanya itu membuat kita benar-benar terjatuh apapun kalau kita melakukan karena Kristus, karena roh kemuliaan itu ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Amin. Kita bisa melihat pada saat Stefanus dirajam dengan batu seperti itu. Dia melihat roh kemuliaan, roh Allah. Dia melihat Yesus berdiri, menyambutnya. Amin. Kita kadang-kadang merasa bagaimana gitu ya, karena mungkin kita orang-orang yang mungkin sedikit gitu ya, ataupun hal yang lain, kita seolah-olah tidak punya power seperti itu. Kita seolah-olah takut untuk menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita adalah Kristus kecil yang Allah tempatkan di dalam setiap area kehidupan kita. Dan kadang-kadang kita takut terhadap hal-hal yang membuat kita terpojok, yang membuat kita terintimidasi ataupun hal yang lain. Tetapi Allah mengingatkan kepada kita bahwa Roh Kudus yaitu roh kemuliaan ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Dan yang terakhir di sini, yang pertama apa? Roh kebenaran, roh kekudusan, roh kehidupan, roh adopsi, roh kasih karunia, roh kemuliaan, dan yang ketujuh di sini adalah roh yang kekal. Dalam Ibrani 9 ayat yang ke-14. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita bisa melihat di sini apa yang bisa saya jelaskan di dalam Ibrani 9 ayat 14 ini. Kita bisa melihat di dalam perjanjian lama setiap tahunnya imam-imam besar mempersembahkan korban penebus dosa dengan binatang, dengan domba, anak lembu, dan itu adalah tidak kekal seperti itu. Tetapi dengan kematian Yesus melalui kuasa Roh Kudus, kuasa roh yang kekal, mengorbankan dirinya satu kali untuk selamanya, ada satu kekekalan di sini. Amin. Demikian juga dengan kita.
pada saat roh Allah tinggal dalam kehidupan kita, ada roh yang kekal, yang hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Ada satu roh kekekalan. Oleh karena itu, saudara, saya encourage, saya mengingatkan, mungkin kadang-kadang kita memprioritaskan hal-hal yang kelihatannya tidak kekal, dan kita sangat obses dengan hal yang tidak kekal seperti itu. Ya, tidak salah gitu ya, apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang butuh hidup. Namun ada banyak orang yang begitu obses terhadap keuangan, terhadap power, terhadap suatu performance, dan banyak hal seperti itu yang tidak kekal. Dan mereka mengorbankan roh yang kekal itu Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saya percaya saudara datang ke tempat ini juga karena saudara memprioritaskan bahwa saudara bisa belajar sesuatu yang membuat saudara hidup di dalam kekekalan. Saudara hidup dan belajar terus karena kita adalah Allah, Roh Kudus yang memberikan kepada kita roh yang kekal dalam kehidupan kita. Ada suatu kekekalan divine, suatu kekekalan eternal. Amin. Saudara-saudara kekasih, kita tahu dari semua dari kita mungkin ada ketidakkekalan dalam waktu, amin. Usia kita, semua dari kita berubah seperti itu. Tetapi ada satu yang tidak berubah, yaitu apa? Roh yang kekal, Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya suatu saat saudara datang di hadapan Allah, dan saya percaya Roh Kudus itulah, roh yang kekal itulah yang akan bersaksi apa yang saudara sudah lakukan pada saat saudara di bumi ini. Saudara mempunyai suatu percaya diri yang dalam, yang sangat, bahwa pada saat Tuhan memanggil saya, roh yang kekal itulah, Roh Kudus itulah yang akan bersaksi apa yang kita lakukan di bumi ini. Amin. Dan itu saudara-saudara akan membawa kita ke dalam suatu kepercayaan yang dalam, yang teguh di dalam Yesus Kristus. Roh yang kekal itu sendiri akan berbicara bahwa Kristus tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Roh yang kekal itu sendiri berbicara dalam banyak hal apa yang sudah kita lakukan. Lebih baik kita melakukan sedikit demi sedikit untuk menginvest di dalam kehidupan roh yang kekal daripada memberikan banyak dalam hal-hal yang tidak kekal di dalam kehidupan kita. Amin. Supaya belajar, amin. Jadi kita belajar satu pengetahuan mengenai Roh Kudus, amin. Setelah kita belajar di sini, kita akan mengasihi Dia, amin. Kita akan mengasihi Dia, kita akan membuat Dia lebih dari sahabat, amin. Membuat Dia lebih dari segalanya. Dan saudara tidak merasa kesepian lagi. Walaupun saudara sendiri, saudara akan ada penghibur, roh yang memberikan kemuliaan, roh yang memberikan kebenaran, roh yang menjaga kita, roh yang memberikan anugerah luar biasa, gelar Roh Kudus, amin. Kita perlu respect, kita perlu hormat, kita perlu hormati Dia. Amin. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Hamba sudah menyampaikan yang terbaik yang bisa hamba sampaikan untuk jemaat-Mu. Hamba percaya bahwa Roh Kudus Engkau sendiri yang terus bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba percaya semua kami mengasihi Engkau, semua kami menerima Engkau, semua kami menyambut-Mu.
Karena kami tahu Engkau adalah Allah. Allah Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman yang Kau sampaikan melalui mulut hamba-Mu ini Tuhan, tidak sia-sia tetapi akan bertumbuh, dan berbuah 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Diberkatilah Engkau Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Tuhan